Shalom, perkenalkan nama saya Anggreni Pusunggu dengan NIM 210504006 dari Prodi PPKN semester 3. Di sini saya akan membuat video praktik pembelajaran dari Bapak Dr. Andus Haryanca, mata kuliah belajar pembelajaran. Hari ini saya akan membawakan materi hakikat kedaulatan. Selamat pagi adik-adik. Di sini kakak mau memberikan materi kita bab 3, yaitu kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kedaulatan negara Republik Indonesia ini memiliki 3 submateri. Yang pertama itu hakikat dan teori kedaulatan, yang kedua bentuk dan prinsip negara Republik Indonesia, dan yang ketiga dinamika perwujudan kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, di sini kita tuh bahas yang bagian A, hakikat dan teori kedaulatan. Sebelum kita masuk ke materi hakikat dan teori kedaulatan, siapa yang sudah baca di rumah apa sih pengertian kedaulatan, atau pernah nggak dengar apa sih arti dari kedaulatan itu? Ya, menurut saya kedaulatan diartikan kebebasan dalam menentukan pilihan sendiri. Ya, siapa namamu? Pater Lex Sembi. Pater Lex. Jadi menurut Pater Lex itu kedaulatan itu kebebasan dalam menentukan pilihan sendiri. Kalau menurut yang lain ada? Jadi kedaulatan itu berasal dari bahasa Arab yaitu daulah. Daulah yang berarti adalah kekuasaan tertinggi. Jadi pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan cara yang tersedia. Jadi dalam pembuatan undang-undang ini sudah disediakan cara-caranya untuk kita membentuk dan melaksanakannya. Kedaulatan rakyat berarti bahwa pemerintah mendapat mandatnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kalau dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat itu biasa disebut dengan apa? Demokrasi. Pada materi pertama ini kan kita membahas 4 materi kembali, yaitu pengertian kedaulatan, sifat-sifat dari kedaulatan, teori-teori kedaulatan, dan macam-macam dari kedaulatan. Nah, kedaulatan kan memiliki 4 sifat pokok. Apa saja itu? Asli, permanen, tunggal, dan terbatas. Nah, ada di sini yang tahu apa sih arti dari asli? Saya. Asli artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Kalau permanen? Permanen artinya kekuasaan ini tetap ada sepanjang negara, tetap berdiri walaupun pemerintah sudah berganti. Tunggal? Tunggal artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain. Dan yang terakhir? Tidak terbatas. Tidak terbatas artinya kekuasaan ini itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Nah, asli yang dimaksudnya itu tidak berasal dari lain. Jadi itu murni dari kita sendiri. Tidak ada berkaitan dengan kekuasaan lainnya. Kalau permanen itu berarti kekuasaan itu tetap tidak bisa diubah-ubah ataupun diganti. Kalau tunggal itu berarti satu-satunya. Jadi kekuasaan itu hanya ada satu-satunya dalam negara. Dan tidak terbatas itu artinya kekuasaan tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Jadi kita kayak kekuasaan dalam negara kita itu bebas. Jadi kita tidak dibatasi oleh bangsa lain atau negara lain seperti itu. Jadi menurut kalian tuh negara Indonesia udah berdaulat belum? Sejak kapan Indonesia sudah berdaulat? Sudah sampai 1945. Kedaulatan dibagi menjadi kedaulatan itu terdiri dari 2 bentuk, yaitu kedaulatan dalam dan kedaulatan kedua. Oke, kedaulatan dalam itu berarti bahwa bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintah sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri, dan serta kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayahnya mengandung sumber daya
alam yang di darat, di laut, dan maupun di udara. Nah, yang kedua apa tadi? Nah, kedaulatan keluar ini berarti mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa tanpa terikat dengan kekuasaan lain. Misalnya kita tuh mengadakan perjanjian dengan negara lain. Yang kedua menyatakan perang atau perdamaian. Dan yang ketiga ikut serta dalam organisasi internasional. Apa saja yang kalian tahu organisasi internasional yang diikuti oleh Indonesia? PBB dan PP. Apalagi? ASEAN. Apa kepanjangan dari ASEAN? Kalau ada lagi APEC, kalian tahu APEC? Asian Pacific Economic Cooperative. Dan masih banyak lagi organisasi yang diikuti oleh negara kita. Oh iya tadi, siapa yang tahu kedaulatan rakyat? Jadi kedaulatan rakyat itu adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan masyarakat dan bernegara itu dipegang oleh rakyat. Jadi makanya kalau nggak ada rakyat, sebuah negara itu nggak bisa terbentuk. Kan nggak mungkin kita semua jadi presiden. Jadi kalau semua jadi presiden, siapa yang bakal Siapa yang bakal jadi masyarakat? Siapa yang bakal diayomi oleh presiden itu kalau semua jadi presiden? Kan nggak mungkin. Jadi kalau kedaulatan rakyat itu merupakan rakyat itu merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Jadi kita itu adalah pemegang kekuasaan, bukan berarti karena dia presiden dia lebih tinggi juga memegang kekuasaan, enggak, karena semua itu berasal dari kita. Menurut pendapat Jean Godin, seorang ahli tata negara Prancis yang hidup di tahun 1500-an, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Jadi kalau menurut ahli tata negara dari Prancis, kekuasaan tertinggi itu untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Jadi mereka hukum yang akan menentukan negara mereka itu. Mungkin itu saja yang bisa kakak jelaskan. Terima kasih buat partisipasi adik-adik sekalian. Saya mengucapkan terima kasih banyak karena kalian sudah membantu banyak dari materi yang kita bawakan dari bab 3. Selamat pagi.